Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk IHSG hari ini ditutup di harga 6.807 dengan persentase plus 1,08%. Yang kita ketahui bahwa kemarin pada saat hari Senin, IHSG kan terkoreksi cukup dalam ya, tapi ini koreksi kemarin itu ada tujuannya untuk menutupi gap yang dibuat pada tanggal 4 Februari dan 7 Februari. Di sini gapnya sudah ditutup dan IHSG ada potensi untuk lanjut naik lagi ya teman-teman ya. IHSG ada potensi untuk lanjut naik lagi, kurang lebih mengejar area resistennya di kisaran harga 6.900. Prospek dari IHSG masih bagus ya. Jadi untuk IHSG demikian, kita lanjut di sini ada saham DSNG. Oke, untuk DSNG hari ini ditutup di harga 620 dengan persentase plus 3,33%. Dan kalau saya lihat juga dari DSNG ada dorongan yang cukup kuat ya. Di sini sudah mulai mau dan berani menembus area resistennya ya. Coba saya list dulu. Oke. Psikologis. Ya, jadi untuk DSNG karena juga berhasil break area resistennya di harga 600 ya, titik psikologis juga, maka DSNG ada potensi ya untuk lanjut naik lagi kurang lebihnya di harga 635 resisten pertamanya, dan untuk resisten selanjutnya berada di harga 665 ya. Sebenarnya 635 ini merupakan minor resisten saja. Dan untuk resisten kuatnya di harga 665 ya untuk DSNG ini. Jadi selama DSNG masih bisa bertahan di atas 600 boleh di hold ya. Kita lanjut, di sini ada saham ISAT. Untuk ISAT hari ini ditutup di harga 5.500 dengan persentase plus 0,92%. ISA juga sebenarnya masih ranging di area demand-nya ya, tapi ini nggak seberapa aman karena selama ISAT ranging-nya di bawah 5.500 itu nggak aman ya teman-teman ya. 5.525 hingga 5.625. Karena kenapa? Ini merupakan area support yang cukup kuat juga. Jadi kalau memang ini ditembus ya potensinya akan lebih dalam lagi, turunnya akan lebih dalam lagi. Kalau kita buatkan trend line, tuh ya. Jadi memang potensinya masih jauh ya untuk ISAT kalau memang terjadinya turun lagi. Kalau teman-teman mau cut loss ya tunggu dulu. Kalau memang ISAT masih ranging di bawah 5.525 hingga 5.625 dan belum ada perlawanan, sementara teman-teman bisa stop loss dulu. Nanti kapan entry-nya ya tunggu saja, kalau ada volume cukup besar dan harganya naik baru teman-teman bisa entry lagi. Tapi ya kalau menurut saya lebih baik keluar terlebih dahulu untuk amankan aset ya, karena harganya ada potensi untuk turun lagi. Kita lanjut, di sini ada saham BBTN.
Untuk BBTN hari ini ditutup di harga 1.815 dengan persentase plus 2,54%. Hari ini juga volume cukup tinggi ya teman-teman ya. Volume BBTN cukup tinggi dan memang EMA 34 serta EMA 21-nya juga sudah mulai golden crossing dan potensi bagus untuk BBTN kalau kita mau masuk. Tapi masuk di mana yang paling aman ya? Yang lebih aman ya. Kalau yang lebih aman sebenarnya teman-teman tunggu dulu karena ini setelah naik tinggi seperti ini biasanya ada beberapa koreksi. Jadi buy on weakness adalah good solution. Untuk BBTN ada area supportnya dari harga 1.800 dan untuk resistennya di 1.850 ya. Kalau menurut saya akan beli BBTN ya mungkin kalau memang nanti akan terjadinya breakout resistance dengan volume yang cukup tinggi di kisaran harga 1.850, di sini saya entry. Ingat closing ya. Jadi jangan sampai nanti tertipu malah jadinya false break. Jadi untuk BBTN demikian ya. Yang mau beli bisa tunggu saja. Kita lanjut, di sini ada saham TOWR. Untuk Tower hari ini ditutup di harga 1.045 dengan persentase plus 0,97%. Dan sementara waktu tower ini juga punya area support ya. Ada area support. Ya, sementara sih masih ranging dulu di area sini ya. Di psikologi 1000 hingga 1030 itu area support dari tower ya teman-teman ya. Sebenarnya selama tower masih bisa bertahan di atas sana ya boleh di hold saja, tapi tower ini masih dalam fase downtrend ya, serta EMA 34 dan EMA 21-nya pun masih berjarak lebar. Masih ada potensi untuk turun untuk tower ini ya, masih ada potensi untuk turun. Masih ada kemungkinan besar ya bahwa tower bisa closingnya di bawah 1000 itu masih ada potensi. Jadi teman-teman lebih baik berhati-hati ya. Oke, jadi untuk tower ada supportnya di harga 1000 hingga 1030 dan untuk resistennya di area sini. Resistennya di 1075. Oke, jadi untuk tower demikian. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. Untuk MPPA hari ini ditutup di harga 290 dengan persentase min 0,68%. Ini juga MPPA ya turun terus. Kalau kita mau coba cek dari segi teknikal ya juga nggak seberapa efisien ya. Jadi kita coba cek saja di sini mulai dari pertama kali diakumulasi tanggal 28 Januari ya. Kita coba cek dari broker summary saja. Karena kalau saya lihat untuk teknikalnya nggak seberapa efisien. 28 Januari. Oke. Di sini kalau kita lihat dari data tanggal 28 Januari hingga 15 Februari hari ini, di sini YU, MG, dan YP ini masih punya barang ya. Kurang lebih YU 53,8 M di harga 306 rata-ratanya. MG juga punya barang 24 M, rata-ratanya di 266, YP juga punya rata-rata di 283. Yang paling banyak distribusi ada DX, BK, dan AK. Ya, ini DX paling banyak distribusi sih 138 M. Ya, cukup banyak, lumayan banyak ya. Jadi perhatikan saja untuk broker summary-nya, teman-teman perhatikan rata-rata. Kalau saya lihat sih banyak di sini top buyer-nya juga tadi masih punya harga rata-rata di atas ya 306. Jadi ya closing hari ini masih di bawah daripada harga rata-rata para broker tadi. Kita lanjut, di sini ada saham SWAT. Untuk SWAT hari ini ditutup di harga 141 dengan persentase 0,0% dan sementara untuk SWAT di sini stokastiknya turun ya teman-teman ya, turun ke area oversold ya seperti itu. Untuk area support dari SWAT berada di harga 134 dan untuk resistennya di 147. Sebenarnya tadi kalau teman-teman sudah mengikuti Telegram saya, seharusnya teman-teman sudah bisa TP ya, karena sesuai resisten yang sudah saya buat di sini di harga 147 ini merupakan area resisten dan memang tadi untuk SWAT sudah hit area resistennya dan seharusnya teman-teman sudah cuan. Kalau belum mengikuti grup Telegram saya, ya teman-teman bisa join di grup Telegram saya karena banyak info yang
saya update setiap harinya. Untuk SWOT, ya perhatikan saja area supportnya di 134, resistennya di 147. Kalau saya lebih main aman, lebih baik buy on breakout daripada buy on support ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham agro. Untuk agro hari ini ditutup di harga 1.300 dengan persentase min 0,76%. Agro juga masih dalam fase downtrend yang berturut-turut, berlarut-larut, karena juga MA34 dan MA21 ini masih berjarak lebar dan belum adanya perlawanan atau pembalikan arah dari agro ya, agro ya kalau saya lihat. Jadi ini masih belum ada kejelasan. Oke, bentar. Ya, di sini ada beberapa minor support dan resisten. Untuk agro, area supportnya di harga 1.285 dan untuk resistennya di 1.325. Kalau memang nanti 1.285 ini di break, ya kemungkinan akan turun lagi ke 1.235. Begitu pula dengan resistennya. Kalau 13.25 ini di break ke atas, ya akan lanjut naik lagi ke 13.75 dan selanjutnya akan ke area swing high-nya sini. 14.60. Jadi untuk agro demikian. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Untuk Akra hari ini ditutup di harga 695 dengan persentase 0,0%, sementara juga Akra ini ya kalau kita bilang murah karena juga mengenai area demand-nya. Tapi apakah akan lanjut downtrend lagi? Ya ada potensi untuk lanjut downtrend lagi ya kalau saya bilang. Dan di sini stokastik juga sudah menunjukkan bahwa akan terjadinya golden crossing, yang di mana momentumnya cukup bagus kalau kita masuk. Tapi perlu dikombinasikan dengan support dan resisten. Untuk area support dari Akra di harga 690 hingga 705, dan untuk resistennya di 720 serta 750. Kalau teman-teman mau beli untuk spekulatif bisa beli di 690, tapi ingat kalau closingnya sudah di bawah 690, teman-teman bisa lepas karena ada potensi untuk lanjut turun lagi ke harga 670. Jadi untuk Akra demikian. Kita lanjut, di sini ada saham TNCA. Untuk TNCA hari ini ditutup di harga 1.370 dengan persentase min 3,18%. Kita coba cek dari broker summary, baru kita lanjut ke teknikal. Oke. TNCA yang paling banyak akum hari ini ada aset, NI dan CC, distribusi ada GR, PT, dan BQ. Rata-rata aset di 1396 dan untuk NI 1387 ya. Untuk CC 1409. Dan untuk TNCA sendiri juga ada supportnya di harga 1225, untuk resistennya di 1540 atau 1550 titik psikologis. Jadi untuk TNCA demikian, sementara juga ini masih dalam fase downtrend ya. Kita lanjut, di sini ada saham Unilever. Nah, untuk Unilever hari ini ditutup di harga 3.870 dan Unilever ya harganya turun terus ya, masih turun terus nih. Ya, saya gambarkan tren lainnya. Saya coba untuk menggambar tren lainnya dulu. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk Unilever ya memang posisinya masih downtrend. Untuk area supportnya di 3840 ya. Supportnya di 3840, 3840, dan untuk area resistennya di harga 4000 hingga 4050. Ini untuk area resistennya ya. Jadi untuk Unilever demikian, masih downtrend. Kita lanjut, di sini ada saham LSIP. Untuk LSIP hari ini ditutup di harga 1385 dengan persentase plus 3,75%. Sementara juga LSIP ini ya cukup bagus ya karena hari ini naik diiringi oleh volume yang cukup tinggi, stokastik masih cukup kuat, MA34 dan MA21 sudah mulai golden crossing mulai dari tanggal 10 Februari dan memang kenyataannya memang naik harganya.
Untuk L-shape area resistnya di 1500 ya, kemungkinan L-shape mengejar area resist itu ya. Atau kita buatkan area supply saja ya. Ini area supply-nya di 1480 hingga 1500 ya. Kemungkinan L-shape mengejar area resistance di area sana ya. Ini ya juga 1385 ya juga merupakan area resist. Jadi ya memang lebih perlu berhati-hati lagi ya. Ini area resist ya, ingat. Jadi kalau memang ini membuat rejection ya harganya akan turun lagi. Oke, bisa jadi kalau memang ini membuat rejection harganya akan turun lagi, ya kurang lebih di 1340. 1340 ya di area sana 1340 hingga 1360 ya. Jadi untuk L-shape demikian. Kita lanjut, di sini ada saham BBIB. BBIB hari ini ditutup di harga 2160 dengan persentase plus 1,41%. Selama BBIB masih closing-nya masih bisa bertahan di atas harga 2100 ya boleh di hold ya. Kan sudah saya bilang bahwa BBIB kalau memang masih bisa bertahan di atas 2100 atau 2090 ya boleh di hold. Ya untuk target TP-nya teman-teman tentukan sendiri. Yang penting teman-teman tahu mana kunci utama kalau kita mau hold suatu emiten. Ya kuncinya di 2090 ini nggak boleh ditembus. Jadi untuk BBIB supportnya tadi di sana, untuk resistnya 2210 dan selanjutnya di 2440. Lanjut, di sini ada saham TRIM. Untuk TRIM hari ini ditutup di harga 320 dengan persentase plus 0,63%. TRIM juga ada area supportnya di kisaran harga 318 hingga 324, itu area supportnya. Dan untuk resistnya di 338 ya. Untuk area resistnya. Ini support cukup kuat ya, 318 hingga 324 ini merupakan area support yang cukup kuat. Kalau memang itu nanti ditembus ya, kemungkinan akan jatuh lagi, ya kurang lebih di harga 304. Bisa jatuh lagi ya di 280. Jadi untuk L-shape memang di sini ada beberapa garis yang banyak ya, tapi teman-teman coba lihat satu persatu, karena ini informasi semua ya. Jadi untuk TRIM demikian. Kita lanjut, di sini ada saham Net TV. Untuk Net TV, karena juga ber-IPO, secara teknikal datanya ya juga kurang. Hari ini Net TV ditutup di harga 655 dengan persentase min 1,5%, volume cukup tinggi. Kita coba cek yang akumulasi ya untuk Net TV. Akum ada XC, PD dan SQ, distri ada YP, BQ dan PG. XC di sini akumulasi cukup banyak ya di harga 763 rata-ratanya, kurang lebih 9,7 M. PD 6,4 M, rata-rata 749, SQ di 766,5. Yang paling banyak distribusi ada YP, di sini YP ya menjadi pemacu, harga ini turun ya, 30,7 M hari ini sudah didistribusikan di harga rata-rata 753. Tapi XC, PD, dan SQ masih akumulasi. Ya, jadi untuk Net TV demikian. Perhatikan saja tadi broker summary yang sudah saya tunjukkan. Kita lanjut, di sini ada saham MDLN. Untuk MDLN hari ini ditutup di harga 98 dengan persentase min 2%, tapi untuk MDLN juga masih dalam fase uptrend karena juga MA34 dan MA21-nya masih berjarak cukup lebar, dan ini ada potensi untuk lanjut naik lagi selama MDLN ini MA34 dan MA21-nya masih dalam keadaan yang sehat ya. Sehat seperti apa? Kalau dia masih berjarak jauh dan harga masih bisa bertahan di atas MA34 dan MA21 ya berarti itu sehat dan masih bisa naik lagi. Kalau mau lihat dari segi teknikal ya ada area supportnya di harga 91 ini merupakan area support, dan untuk resistnya 99 dan 104. Untuk MDLN demikian ya. Kita lanjut, di sini ada saham ZBRA. Untuk Zebra hari ini membuat suatu doji ya. Sebenarnya tadi Zebra sempat di bawah turun di harga 680, tapi closingnya menguat kembali di harga 725. Jadi harganya memang nggak mau turun.
Untuk zebra sebenarnya masih dalam fase uptrend karena ini juga sempat golden crossing, tapi ingat kalau sampai ini di break ya sedikit mengkhawatirkan ya. Tadi sebenarnya harga sudah cukup murah dan memang closing hari ini ya cukup bagus. Selama zebra masih bisa bertahan di atas 720, ya closingnya masih bisa bertahan di atas 720, ini zebra masih ada potensi untuk lanjut naik lagi kurang lebih di harga 775 ya. Kurang lebih ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 775 dan selanjutnya ke 835. Tapi kalau memang sudah break 720 ada potensi untuk lanjut turun lagi di harga 660. Jadi kuncinya di 720 ya untuk support dari zebra. Lanjut di sini ada saham True. Untuk True kita lihat di sini True hari ini closing 103 persentase min 1,9%. Di sini untuk True juga sudah di bawah 534 dan 521 meskipun ini sudah mulai mengerucut tapi ini dari True ini masih malah downtrend lagi ya. Masih downtrend. Untuk area support dari True ya di harga 100 dan untuk resistennya di 104. Sementara ini ya kalau saya bilang ada double bottom ya. Ada double bottom di sini. Double top, sorry ya, double top. Ada potensi untuk turun ya memang area support kuatnya di harga 100 ya. Di harga 100. Kalau teman-teman mau nunggu 3 tick harga ya it's okay. Ya teman-teman tunggu saja kalau memang close-nya masih bisa bertahan di atas 100 ya boleh di hold, tapi kalau memang sudah di bawah 100 ya teman-teman bisa lepas karena ada potensi untuk lanjut turun lagi ke harga 92. Kita lanjut di sini ada saham Indi. Untuk Indi hari ini ditutup di harga 2.170 dengan persentase plus 0%. Untuk Indi juga ada area supportnya di 2140. Kalau memang nanti di break ya akan lanjut turun lagi ke harga 2000. Tapi kalau saya lihat di sini yang 534 dan 521-nya masih berjarak cukup jauh dan masih bisa lanjut naik lagi ya. Untuk area resist dari Indi di harga 2330 ya. Ini resist dari Indi. Sementara juga Indi masih ya cukup bagus ya, cukup oke. Tapi kalau teman-teman mau beli saat momentumnya cukup baik ya tunggu nanti stock grafiknya berada di area over sold seperti ini ya baru teman-teman bisa beli ya. Tapi kalau memang berada di area overbought ya teman-teman bisa tunggu dulu. Oke, jadi untuk Indi sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya keputusan yang bijak. Kalau memang ada volume yang cukup tinggi dan melebihi volume sebelumnya baru teman-teman bisa masuk. Tapi kalau volumenya masih segitu saja teman-teman bisa tahan dulu ya untuk belinya. Jadi wait and see. Kita lanjut di sini ada saham AGII. Untuk AGI hari ini ditutup di harga 1.440 dengan persentase min 2,37%. AGI juga ada area support di harga 1.390 dengan 1.390 hingga 1.420 itu area support dari AGI. Resistennya di 1.500 dan 1.575. Jadi untuk AGI ya sebenarnya kalau teman-teman mau beli di harga 13.90 hingga 14.20 ini merupakan best price untuk kita beli ya. Nanti ya kalau sudah beli ya tentukan sendiri untuk target TP-nya bisa di area resist. Ya ini sudah cukup bagus ya, cantik di sini selalu ketahan ya. Tapi bisa jadi ini di break ya bisa jadi membuat rejection. Tergantung nanti di pasarnya seperti apa. Oke, jadi untuk AGII demikian kita lanjut di sini ada saham Kios. Kios hari ini ditutup di harga 500 tepat di titik psikologis dengan persentase plus 4,17%. Kita coba cek mulai dari tanggal 10 Februari dengan volume yang cukup besar ini. Ya, kita coba cek dari broker summary-nya. Untuk Kios di sini KK, AK dan XJ paling banyak akumulasi. Masih punya barang di sini di harga 496,8. Lalu yang paling banyak distribusi ada YP, CC dan DR. Memang YP paling banyak distribusi ya di harga 494,9. Jadi untuk Kios ya ini broker summary-nya mulai dari tanggal 15 ya. Kita coba cek dari tanggal 10. Di sini YP masih punya barang juga, rata-ratanya 525, 527, 523, lalu di sini CP paling banyak distribusi.
Itu dari tanggal 10 hingga 15 ya. Dari tanggal 10 mulai dari akumulasi dengan volume yang cukup tinggi, tadi sudah saya tunjukkan broker summary-nya, ya teman-teman tentukan sendiri untuk keputusannya. Kita lanjut, di sini ada saham PSML. Untuk PSML hari ini ditutup di harga 680 dengan persentase plus 16,24%. Sementara juga PSML ini kalau saya lihat volume cukup tinggi. Kalau kita lihat dari segi teknikal juga nggak seberapa efisien ya. Nggak seberapa efisien. Ya kita coba cek dari broker summary-nya dulu. Nah, di sini yang paling banyak akum ada CP 1,8M di harga rata-rata 650, lalu juga distributornya ada MG dan BQ. Ya, yang yang akumulasi ada MG dan BQ. Yang distribusinya ada AK, CC dan KK. Ya, 1,9M, 1M, rata-ratanya 604 dan 613. Jadi, ya ini perhatikan saja untuk broker summary-nya. Siapa tahu average teman-teman masih di bawah, ya teman-teman bisa hold ya. Untuk SML demikian, kita lanjut di sini ada saham MTEK. Untuk MTEK hari ini ditutup di harga 1.765 dengan persentase min 0,56%. Ya. Di sini kalau saya lihat ada potensi untuk terjadinya double bottom karena kenapa? Ya, perhatikan di sini. Ya, forget about it. Forget about this. Yes, memang. Ya. Jadi untuk MTEK area supportnya di 1725 ya. MTEK supportnya di 1725. Ada potensi untuk terjadinya double bottom selama dia masih bisa bertahan di 1725. Kalau memang nanti terjadinya double bottom ini memang kejadian, ya ada potensi untuk MTEK lanjut naik lagi. Ya, target kecil kita kalau memang terjadinya double bottom, ya targetnya di 1850. Kalau memang ini berhasil ditembus, akan lanjut naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi untuk MTEK ya sebenarnya sudah tergolong murah ya. Sudah tergolong murah kalau saya bilang. Karena juga stokastik berada di area oversold. Area support di 1725 untuk MTEK yang mau beli ya bisa di sini tetap disclaimer on. Kalau memang nanti ini di break ya akan turun lagi ke 1655. Dan kalau memang ini di break itu waktunya teman-teman untuk stop loss. Jadi untuk MTEK demikian ya. Ini sudah bagus ya kalau mau entry di sini. Kita lanjut. Di sini ada saham BRPT. Untuk BRPT hari ini ditutup di harga 1000 titik psikologis dengan persentase 0,0%. Area support dari BRPT juga berada di harga 960 ya. Ini merupakan area support. Support pertama di 960 dan support kedua di 910. Kalau memang nanti membuat rejection di harga 960 ya itu wajar-wajar saja karena sudah naik tinggi. Kalau memang terkoreksi ya itu koreksi wajar dan kemungkinan akan naik lagi sih. Ya targetnya di 1015 untuk resistance-nya. Dan untuk target berkelanjutan ya di harga 1130 di sini ya resistennya. Jadi untuk PRPT ya perhatikan saja support di 960, resisten di 1015. Sementara masih belum jelas arahnya secara time frame kecil ya. Kita lanjut, di sini ada saham BGTG. Untuk BGTG hari ini ditutup di harga 292 dengan persentase plus 8,15%. So far BGTG performance-nya cukup bagus ya. Ini naik terus untuk BGTG. Volume hari ini ya memang juga cukup besar. Stochastic golden crossing di middle point. Middle area. Dan untuk BGTG area supportnya di harga 266. Itu support 0,38-nya, dan untuk 0,5-nya supportnya di 288. Kalau teman-teman seumpamanya mau beli ya bisa tunggu saja. Kalau memang nanti bisa terkoreksi di area 280-an, 280 hingga 288 ya teman-teman. Ya oke ya. Kalau mau beli bisa ya di area sana. Dan untuk resistennya di 308. Ini target dari BGTG sih masih di 308 ya, itu targetnya. Jadi ya teman-teman tentukan sendiri untuk entry point-nya.
targetnya tetap di 308. Terlanjut di sini ada saham di sini ada saham MITI ya. Recording in progress. MITI hari ini ditutup di harga 250 dengan persentase plus 0,81%. So far MITI masih uptrend dan menurut saya ini MITI cukup oke ya harganya ya. Kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 534 dan 521 boleh di hold ya. Karena di sini sudah beberapa kali retest, setiap kali menyentuh area merah ya, EMA 21 ini harganya membuat rejection dan naik ke atas. Lalu paling mentoknya ya di garis biru EMA 34. Di sini sudah berhasil retest lalu naik lagi. Selama close-nya masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21 boleh di hold. Jadi memang hari ini tergolong diskon ya. Oke, itu saja kunci dari MITI. Resistennya di 274 dan 322. Untuk area supportnya tetap di EMA 34 dan EMA 21. Kita lanjut, di sini ada saham BBRI. Untuk BBRI hari ini ditutup di harga 4430 dengan persentase plus 0,45%. Area supportnya di harga 4.330 hingga 4.350. Untuk area resistennya di harga 4.450 ya. BBRI supportnya di harga 4330 hingga 4350 hingga resistennya 4450. Sementara pergerakannya masih range di dulu sana. Tunggu saat nanti kalau memang berhasil break area resisten dengan valid dan volume cukup tinggi, baru teman-teman bisa entry ya. Untuk minor supportnya di 4.400. Jadi untuk BBRI di area sana kita lanjut. Di sini ada saham IPPE. IPPE hari ini ditutup di harga 396 dengan persentase plus 22%. Dan memang cukup tinggi ya hari ini persentase kenaikannya. Kita coba cek dari broker summary dulu untuk IPPE. Hari ini paling banyak akum ada YP 3,8M di harga rata-rata 373,8. Lalu juga ada PD dan HP rata-ratanya 378,2 dan 375. Dan distribusi ada AK, PK, dan YB ya. Di sini kalau kita lihat 3,2M sudah didistribusikan dari AK di harga rata-rata 378. Jadi untuk IPPE perhatikan saja di sini ada ada YP, PD, dan HP ya, paling banyak akumulasi pada perdagangan hari ini. Kita lanjut, di sini ada saham ABA. Untuk ABA hari ini ya naik cukup eksplosif dengan persentase plus 25% di harga 500. Kalau kita coba cek dari segi broker summary ya. Paling banyak masuk hari ini asing, AK, AI, dan MG ya. Di harga rata-rata 469,4, di sini AI juga masuk rata-ratanya 492,5. MG juga punya rata-rata 488, yang distribusi ada LG di sini besar 11M dengan harga rata-rata 485. Jadi ya mungkin ada sentimen atau apapun itu yang mempengaruhi apa ini bisa naik. Untuk target resistennya sebenarnya kalau kita berbicara resisten ya, resistennya di 508, kalau memang berhasil di break akan lanjut naik lagi ke 562, sementara waktu untuk area supportnya di 454. Kita lanjut, di sini ada saham F. Untuk saham F hari ini ditutup di harga 660 dengan persentase min 0,75%, sementara juga ada area resistnya di harga 715, yaitu untuk area resistnya, sementara di arah sana, kalau saya bilang sih ini adalah sideways ya. Kalau saya lihat sih ini sideways. Untuk saham F ya sideways daily ya. Di harga 650 hingga 715 untuk middle point-nya di harga 675 itu middle point-nya. Jadi untuk saham F ini bisa diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan lagi. Di sini sudah ada 3 titik penting. Kita lanjut, di sini ada saham terakhir kita, ada saham FBNI. Untuk FBNI hari ini ditutup di harga 420 dengan persentase 0,0%, sementara waktu untuk FBNI sudah memang tetap berhasil closing di atas EMA 34
EMA 34 ya, tapi memang masih di bawah EMA 21. Untuk area support dari FPNI di harga 402, sementara waktu masih sideways terlebih dahulu ya. 402 untuk area supportnya, untuk resistennya di 426 hingga 430. Kalau memang ini berhasil di break area resistnya ya akan naik lagi ke 464 ya. Jadi permainan dari FPNI ya seperti itu ya. Jadi untuk FPNI bisa diperhatikan saja selama masih bisa bertahan di atas 402 boleh di hold. Oke. Jadi mungkin sekian dahulu pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.